Cek, assalamualaikum. Balik lagi sama gue Ilan Alkatiri, Persija Insight. Marco Super Kosim akhirnya telah diresmikan oleh Persija Jakarta. Geger di mana-mana, langit seakan-akan pecah, gunung saling bertabrakan dan bumi bergetar akibat kedatangan Marco Super Kosim. Mau gimana lagi? Sudah diresmikan, dia udah menjadi bagian dari kita. Harus disupport. Ini bakal panjang. Jadi gini, gue mau sebelumnya nanti gue akan pembahasan utama gue ini agak menarik. Gue akan mencoba membongkar filosofi video welcome dia. Dari mulai terima kunci, wah ini sesuai akal gue aja. Gue mencoba membongkar-bongkar. Gue disiapkan di sini videonya. Nanti gue akan tayangkan di layar gue. Sebelum itu gue mau coba mereview kembali video sebelumnya. Jadi terjadi pro kontra antara kalian. Hampir 1000 komen di video gue sebelumnya ini yang gue bikin konten tentang Simic. Tujuan gue kemarin bikin video itu, gue mengupayakan dengan daya dan upaya segala cara untuk membatalkan Simic berkontrak dengan Persija karena dia belum tanda tangan kontrak itu. Tapi gagal. Gue posting di Instagram gue. Terjadi perdebatan, gue hapus videonya karena apa? Karena gue nggak mau, karena dia anak-anak Jackmania itu berdebat, oke? Jadi gue hapus videonya. Kalau di YouTube gue biarin aja karena masih soft debatnya. Beda di YouTube, beda di Instagram dan beda di TikTok. Cara-cara kalian untuk berkomennya itu ternyata beda-beda rakyatnya di situ, oke? Nah, ketika dia udah diresmikan oleh Persija, mau nggak mau berat hati gue masih belum bisa nerima, tapi mungkin seiring berjalannya waktu gue akan bisa nerima dia. Kita harus mensupport karena dia udah menjadi bagian dari Persija. Dia udah jadi pemain kita dan dia udah satu keluarga lagi sama kita. Dia bagus, apresiasi. Dia jelek, harus kita kritisi. Cuman kalau dia jelek kayaknya nggak dikritik sama lo pada. Bakal luar biasa. Jadi yang gue lakukan kemarin selesai sudah karena dia sudah menjadi bagian dari Persija. Gue akan merubah pandangan gue secara objektif, secara seharusnya sebagai supporter harus mensupport. Ya mudah-mudahan gue berharap kalau dia akan bisa performanya bagus banget di Persija Jakarta. Cuman yang menjadi kekhawatiran gue kemarin adalah gini. Kenapa gue bikin video-video kayak gitu? Soalnya udah mulai muncul dari beberapa golongan, bahkan gue ngeliatnya masif ya, secara bersamaan komen dengan komen yang rata-rata sama komentarnya, kayak terstruktur banget gitu. Gue ngeliatnya kayak gini. Lo jangan salahin Simic. Apa salahnya dia? Dia kan menagih haknya. Justru Persija lah yang tidak menunaikan kewajibannya. Ini yang bahaya buat gue. Jangan sampai lu bela satu pemain, siapapun pemainnya, bukan cuma Simic, siapapun pemainnya, lu belain dia, meskipun ini kan berbeda pandangan ya. Intinya lu belain dia dan lu menjelekkan klub lu sendiri. Ini malah kacau. Tujuan gue dari kemarin adalah lu jangan sampai membela dia untuk menjelekkan klub lu. Tapi dia udah jadi bagian dari kita sekarang. Kita lupakannya kemarin. Kita harus support, full support dia dan kita doakan. Berharap juga kalau dia bisa menjadi bagian dari Persija Jakarta dengan performa yang bagus, maksud gue. Karena dia udah bagian dari kita. Itu intinya sih. Walaupun sulit diterima, gue pasti di kolom komentar juga pasti ada perdebatan lagi. Nggak bisa terima bang, nggak bisa ini. Cuman dia kayaknya dikontrak sampai 2 musim. Lo mau nunggu berapa tahun? 2 tahun sampai dia nggak ada lagi di sini? Gue nggak akan kuat nunggu selama itu untuk menyimpan rasa di dada gue. Jadi gue melepaskan itu, gue merelakan itu, dan gue full support sekarang karena ini jangka waktu yang panjang. Nanti gue bakal sakit sendiri kalau misalkan gue kecewa terus-terusan. Jadi Simic, I love you Simic. Gue posting di Instagram kemarin sedikit cerita foto gue sama Simic. Gue zaman dulu kalau misalkan mau pertandingan gue selalu di hotel. Gue foto sama Simic. Anak-anak gue juga gila Simic waktu itu. Gue posting lagi Simic ya, fotonya, captionnya lucu banget. Itu juga ratusan orang yang komen tuh. Captionnya, woi ini pemain idola gue bilang, jangan ada yang ganggu Simic. Wah, gue sarkas-sarkasan aja. Ternyata orang-orang pada pinter, pada ngerti jokes kayak gitu. Dan seru banget di kolom komentar di Instagram yang Persija Insight. Oke, gue mau coba sekarang menelisik sedikit ke video welcome-nya. Lucu-lucuan aja. Ini aduh bikin geger aja. Tapi serangan-serangan dari tetangga-tetangga udah ada sekarang. Udah mulai masif. Wah banyak banget. Nggak usah kita hiraukan, kita biarkan aja, kita tunjukkan dengan prestasi. Oke, gue akan mulai, layarnya akan gue rekam sekarang. Lo akan segera melihat di
layar lu juga. Ini dia. Oke, jadi diawali diawali dari Marco Simic yang apa namanya? Kita play. Ini dia megang kunci. Oke. Dia megang kunci ini diartikan estafetnya dari Ryo Matsumura. Lo inget kan Ryo Matsumura terakhir turun dari mobil ngelempar kunci. Wah, terus kata Ryo, lo berikutnya. Padahal bukan Simic itu. Itu hari orang pakai baju biru, masalah rambutnya gondrong. Ini sama tim media dipas-pasin aja. Salah itu, padahal bukan dia dan itu juga bukan siapa-siapa, itu kayaknya anak-anak media juga tuh. Tapi nggak apa-apa ya, ini konsepnya tetap dijalankan dan dia megang kunci. Mungkin gue mengartikannya kalau dia tujuannya membuka pintu lagi, pintu gawang untuk dijebol lagi sama Simic. Ya salam, mungkin kayak gitu. Kita terusin. Mana dilempar-lempar sama dia itu kunci. Dia jalan kaki, ngengkang jalannya. Nggak apa-apa ya, kita terusin. Dan dia membuka pintu. Set! Ini adalah pintu kebahagiaan untuk Marco Simic. Ini adalah pintu kebahagiaan untuk Marco Simic. Dia dari tempat yang suram, dibuka pintu, dia masuk ke dalam ke tempat yang membahagiakan. Wah, gila ini. Oke, kita lanjutin. Dia nyalain, gue pikir awalnya microwave, gue gak taunya ini kayak proyektor. Cet, dia menyalakan ini dalam artian ini filosofi di video nih, lo dengerin. Menyalakan itu dalam artian dia mengingatkan kembali. Karena apa? Karena setelah dinyalakan, memori-memori dia yang lama muncul lagi dengan sorotan cahaya seperti ini. Ya salam, ini keren ini. Nah, dia lagi ngeliat lagi. Wah gila, dia bilang, ini gue dulu bisa kayak gitu. Sekarang kenapa gak bisa? Sekarang kenapa gue gak bisa? Jadi dia punya motivasi, kembali lagi motivasinya, saya akan bisa seperti dulu lagi. Gila, itu di kepala dia kayak begitu. Mana Cepak masing aja dari zaman dulu nih Cepak Kosim. Banyak yang ngomong, bang jangan panggil Simic lagi, panggilnya Kosim aja. Soalnya zaman dulu, ini bukan ledekan nih. Zaman dulu dia dipanggil Kosim jago. Begitu dipanggil Super Simic, jadi nggak jago. Jadi kita panggil dia Kosim. Dia bakal ngambek lagi, nggak apa-apa. Dari kemarin juga ngambek sama gue deh. Oke. Dia nonton lagi dan dia ngeliat gol-golnya aksi lewat sundulan. Terus dia masuk ke dalam tubuhnya. Wah, ini arti dari videonya nih. Gua nggak tahu orang media juga kayaknya nggak mikir begini. Cuman gua kasih aja filosofi untuk dia supaya dia, wah ternyata video yang gue bikin bermakna. Oke. Jadi ini adalah Simic yang lama telah merasuki punggungnya, jiwanya masuk ke dalamnya lagi. Simic yang lama untuk menjadikan Simic yang baru seperti Simic yang lama lagi. Oke, kita lanjutin. Gue gak kuat, gue pengen ketawa sendiri gue ngebahas ini. Tapi gak apa-apa, ini untuk lucu-lucuan aja. Oke, nomor punggung 9 andalan dia. Kita lanjutin dan dia sekarang pakai baju lagi. Sepertinya kemarin dia setelah keluar dari Persija bergonta-ganti baju, tidak ada yang dirasa cocok di badannya dan dia memakai jersey Persija. Ini menandakan kalau dia sangat amat cocok memakai jersey ini dan inilah dia. Wah, ini menurut videonya seperti itu kalau kata gue. Oke, lanjut. Dia ngapain lagi nih? Dia berbalik. Ini dia. Gue udah bilang kan, video welcome kalau tiba-tiba dia muter, dia bilang I'm back, mampus lo. Bener juga akhirnya videonya kayak gini. Jangan-jangan orang media nggak denger nih. Dia muter, tas, dia tunjuk. Gila, luar biasa. Jadi itulah arti dari video tersebut. Menurut versi gue. Mungkin lo ada versi-versi yang lain yang mulai dia nyalain. Apa maksudnya? Lo komen di bawah. Mulain dia megang kunci, tujuan apa gue juga gak tahu. Mungkin estafet dari Ryo Matsumura, konsepnya dimasukin tapi gak nyambung karena kuncinya gak dipakai juga di video ini. Dia pakai kunci mobil. Ini bloopersnya. Oke, yang terakhir ya. Ini bukan ini bloopers itu. Ini apa namanya? Kalau di film itu ada kritikus film. Nah ini gue apa namanya, kejadian-kejadian yang janggal di video itu. Oke, lucu-lucuan, tenang aja. Ini kita mau main nih lawan Rans. Gue akan upload sebelum lawan Rans. Mudah-mudahan feeling gue Simic ngegolin 3 dan dia akan bergaya sengaknya kembali menunjukkan kalau gue masih layak 3 gol. Ya salam, nggak taunya bener. Oke, tadi apa ya? Dia megang kunci mobil. Padahal dia mau masuk pintu, harusnya kunci pintu tapi kunci mobil. Terus dia nyalain proyektor, itu kunci mobil fungsinya buat apa? Gue nggak tahu. Nah itu hanya kritikan sedikit untuk media. Tapi filosofinya gue bantuin buat lo tuh. Jadi berarti semua gambar-gambar yang kalian tangkap. Oke, cukup sekian. Ada lagi nggak? Coba gue intip-intip dulu.
Nggak ada. Nah, lo terlepas dari perdebatan lo aja ya. Terlepas dari perdebatan lo, dia masuk lagi ke Persija karena skillnya atau karena kasus kemarin atau karena deal-dealan kenapa? Nggak usah dipikirin. Dia udah masuk sekarang. Kalau kemarin lo pikirin bareng sama gue nggak apa-apa. Tapi sekarang dia udah masuk. Jangan kita pikirin lagi, selesai. Kita fokus dukung dia untuk di pertandingan aja. Kalau bagus kita puji. Kalau jelek, nah ini dia kesempatan gue bikin video panjang 30 menit. Gue mungkin bikin video untuk mengkritisi itu. Gak bercanda. Ini adalah apa? Gue harus objektif sekarang karena dia apa ya? Udah bagian dari keluarga Persija Jakarta. Cukup sekian video dari gue. Gue langsung upload ini supaya apa namanya? Sebelum pertandingan lawan Rans, karena dia kemungkinan besar main dan dia gue yakin tadi yang udah gue bilang 3 gol dan mudah-mudahan aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persija Inside. Mundur dulu.